Wanita ini adalah Marta, seorang wanita paruh baya berusia sekitar 50 tahunan yang tinggal di Polandia. Hari itu dia terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, Marta bertemu seorang pria tua yang menunjukkan buku berisi tulisan Tatarak. Dari sana, ia mulai membahas tentang Sweet Rush, sebuah gambaran tentang dua sisi kehidupan. Di satu sisi, ada wangi lembut seperti alam, tenang dan menenangkan. Tapi di sisi lain, tersembunyi bau lumpur, ikan busuk, dan sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Dan dari situlah kita mulai paham, hidup Marta tidak sesederhana kelihatannya. Beberapa saat kemudian, Marta pulang bersama temannya yang baru saja tiba dari luar kota, sebut saja Donna. Marta sendiri punya suami seorang dokter lokal di kota itu, sebut saja Donald. Mereka semua berkumpul dan minum teh bersama. Namun di sana suami Marta menyadari bahwa wajah Marta terlihat pucat, seperti sedang sakit. Donald pun meminta Marta masuk ke ruangan dan langsung memeriksa kondisi Marta. Di sana Donald menanyakan kondisi Marta termasuk berat badannya. Dan Marta mengatakan jika memang dia mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Donald pun melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan mesin X-ray. Dari sanalah Donald sadar jika Marta terkena penyakit serius. Kemungkinan hidupnya tidak akan bertahan lama. Namun Donald memilih menyembunyikan kabar tersebut dari Marta. Setelah itu, Marta pergi ke sebuah restoran terbuka bersama Donna dan akan menghabiskan waktu di sana. Lampu-lampu indah, musik, dan orang-orang yang menari membuat suasana terasa hidup. Dan dari sanalah Marta mulai rindu dengan masa mudanya yang sudah lama berlalu. Di tempat itu juga, tanpa sengaja Marta bertemu dengan seorang pemuda bernama Bogus. Ketampanan Bogus membuat Marta tidak fokus. Dia terus memperhatikannya dan seolah mengabaikan Donna yang ajaknya berbicara. Di sana Marta juga melihat Bogus sedang bertengkar dengan kekasihnya Halinka. Entah ada masalah apa di antara mereka. Setelah menginap satu malam, Donna memutuskan untuk pulang. Marta mengantar temannya dan tanpa sengaja Marta kembali melihat Bogus yang sepertinya kembali bertengkar dengan Halinka. Keesokan harinya, saat berjalan sendirian, Marta kembali bertemu dengan Bogus yang duduk sendirian. Di sana mereka berkenalan dan Bogus mengatakan jika sedang punya masalah dengan pacarnya. Halinka lebih pintar darinya dan dia selalu meminta Bogus untuk mulai belajar dan membaca buku untuk bekal hidupnya. Entah apa yang ada di pikiran Marta, saat melihat Bogus dirinya merasa kembali hidup dan jiwa mudanya kembali muncul. Di sana Marta juga menawarkan buku miliknya yang bisa Bogus pinjam untuk dibaca. Jika Bogus mau, dia bisa datang kapanpun dia mau. Semenjak bertemu Bogus, Marta terlihat sangat bahagia. Suasana hatinya juga sangat ceria dan membuat Donald bingung dengan apa yang terjadi pada Marta. Namun suasana ceria itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba Marta langsung sedih ketika teringat anaknya yang sudah meninggal dunia. Jika dia masih hidup, mungkin usianya sama seperti Bogus. Itulah mengapa Marta sangat bahagia ketika bersama Bogus. Donald terus mencoba menenangkan Marta. Semua sudah terjadi dan waktu tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, saat sedang merapikan rumah, tiba-tiba Marta kedatangan tamu. Ternyata dia adalah Bogus yang datang untuk meminjam buku milik Marta. Setelah Marta mengambilkan buku yang dipinjam Bogus, mereka duduk dan mengobrol. Di sana Marta kembali melihat sosok anaknya ada di diri Bogus. Setelah beberapa saat mengobrol, Marta membahas soal tanaman yang ingin dia ambil di danau. Namun Marta tidak berani berenang ke seberang. Mendengar itu, Bogus menawarkan diri untuk membantunya. Mereka pun membuat janji akan bertemu lagi keesokan harinya. Esok harinya, mereka kembali bertemu di tepi danau. Marta menganggap Bogus adalah anaknya. Namun tidak dengan Bogus. Dia terbawa suasana dan nyosor Marta hingga membuat Marta terkejut. Setelah itu, Bogus berenang ke tengah danau untuk mengambil tanaman yang Marta inginkan. Namun saat ingin mengambil untuk kedua kalinya, kaki Bogus terjerat akar di danau dan tenggelam. Marta berusaha menyelamatkan Bogus dengan berenang, namun Marta tidak bisa menemukan Bogus. Marta kemudian berlari meminta bantuan orang di sekitar sana. Bogus akhirnya berhasil ditemukan, namun dia tidak sadarkan diri. Marta benar-benar panik, dia takut kehilangan Bogus. Dia tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi untuk kedua kalinya. Apakah Bogus akan selamat dan apakah hubungan mereka ini benar? Pada akhirnya, film pun selesai.